Di sini kita akan membahas sebuah film yang rilis pada tahun 2016 dan diperankan oleh orang yang pasti para pecinta film bergenre aksi sudah kenal sebelumnya, yaitu Jason Statham. Cerita kali ini akan berfokus kepada seorang pria yang bernama Arthur Bishop, seorang mantan pembunuh bayaran yang memasukkan kematiannya agar dapat menjalani kehidupan yang damai dan tenang. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita ke filmnya. Setelah pensiun dari dunia pembunuh bayaran, Bishop menjalani kehidupan layaknya orang normal pada umumnya di sebuah kota kecil di Brazil. Di suatu pagi, saat dia sedang mengunjungi restoran tempat biasa dia makan, ada seorang wanita tidak dikenal yang mendekatinya. 5 months in Brazil. Wanita itu pun memberitahu Bishop bahwa dia memiliki seorang klien yang mempunyai penawaran pekerjaan untuk Bishop, yang mana dia menginginkan Bishop untuk membunuh 3 orang dan membuatnya seakan-akan terjadi layaknya sebuah kecelakaan. Dia pun mengancam Bishop dengan menunjukkan sebuah video, bukti bahwa Bishop tidak benar-benar mati, tetapi hanya menyamarkan kematiannya. Dan jika Bishop tidak menuruti keinginannya, dia akan memberikan bukti tersebut kepada musuh-musuh Bishop. Bishop lalu mengambil HP-nya dan berpura-pura akan melakukan panggilan telepon. Kemudian, memfoto wanita itu, What are you doing? lalu memukulnya dengan sebuah meja sampai wanita itu pun pingsan. Anak buah dari wanita tersebut langsung mencoba menangkap Bishop, tetapi Bishop yang merupakan mantan seorang pembunuh bayaran profesional dapat melawan dan menghajar mereka dengan mudah. Bishop sadar bahwa ada pasukan tambahan yang datang dan akan membantu wanita tersebut. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung kabur dengan cara melompat menuju sebuah kereta gantung. Setelah sadar, wanita tersebut dan anak buahnya langsung mengejar Bishop yang kabur menuju kereta gantung. Lalu, mereka menaiki kereta gantung tempat Bishop berada dan menembaki Bishop yang berada di atas kereta gantung tersebut. Wanita yang menemui Bishop tadi mencoba naik ke atap kereta gantung dan menangkap Bishop. Namun, pada saat itu, Bishop langsung melompat ke sebuah para layang yang berada di bawahnya dan kabur meninggalkan tempat itu. Setelah kabur dari pengajaran tersebut, Bishop pun berniat pergi meninggalkan Brazil, lalu pergi ke Thailand. Di Thailand, dia menemui seorang teman lamanya yang tinggal di sebuah pulau terpencil, yang bernama May. Kedatangannya itu pun disambut dengan baik oleh May. Pada malam hari, Bishop akhirnya mencari tahu identitas dari wanita yang dia temui di Brazil. Dan akhirnya diketahui bahwa wanita tersebut bernama Rin Tran. Seseorang yang dicari atas perdagangan narkoba dan pembunuhan, serta anak buah dari seorang mafia dan musuh lama dari Bishop, yaitu Crane. Di sisi lain, May yang sedang menatap lautan di tengah malam, melihat sebuah pertengkaran antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terjadi di sebuah kapal. Lalu, dia pun pergi ke tempat Bishop dan meminta Bishop untuk menolong wanita tersebut. Awalnya, Bishop menolak untuk membantu, dengan alasan bahwa itu bukanlah urusannya. Tetapi May terus meyakinkannya, yang mana akhirnya Bishop pun setuju untuk membantu wanita tersebut. Saat sampai di kapal, Bishop melihat ada seorang pria yang sedang memukuli dan mencoba untuk melecehkan seorang wanita. Pria ini bernama Frank. Tanpa basa-basi, Bishop pun langsung menghajar pria itu yang membuatnya akhirnya tewas. Bishop lalu meminta May untuk mengevakuasi wanita tersebut terlebih dahulu selagi dia pergi untuk menggeledah kapal. Pada saat sedang menggeledah kapal, dia pun menemukan sebuah paspor dan handphone milik wanita tersebut. Akhirnya diketahui nama wanita tersebut adalah Gina. Di sini anehnya, Bishop menemukan foto dirinya sendiri di handphone Gina. Menyadari ada yang tidak beres, Bishop lalu pergi membawa kapal beserta mayat Frank ke tengah lautan dan membakarnya untuk menghilangkan barang bukti. Bishop lalu menginterogasi Gina dan menanyakan kepadanya mengapa dia memiliki foto Bishop di handphonenya. Awalnya, Gina tidak mau mengaku sampai akhirnya Bishop menodongkan senjata ke arah Gina. Gina sempat melawan dengan mencoba merebut senjata dari tangan Bishop. Namun, akhirnya Gina pun menyerah dan mengatakan semuanya mengenai siapa dirinya dan siapa yang mengirimnya. Akhirnya terungkap bahwa memang benar dia dikirim oleh Crane. Tetapi dia bukan anak buah Crane, melainkan orang yang dimanfaatkan oleh Crane untuk mengelabui Bishop karena Crane memiliki kelemahan Gina di tangannya. Gina sendiri tidak mengetahui misi spesifik yang diberikan kepadanya. Namun, karena ada ketidaksesuaian rencana, di mana Frank mabuk dan bertindak terlalu jauh, Bishop dan Gina akhirnya bertemu dengan cara ini.
Tetapi Bishop tidak langsung percaya perkataan Gina begitu saja. Sehingga keesokan harinya, dia mencari tahu latar belakang Gina yang sebenarnya. Hingga dia menemukan bahwa Gina merupakan seorang aktivis sosial yang mengelola sebuah yayasan untuk membantu anak-anak korban perdagangan manusia di Kamboja. Karena kecurigaan Bishop mengenai Gina semakin berkurang, akhirnya dia pun pergi menemui Gina dan menanyakan apa yang dimiliki oleh Crane sehingga orang sepertinya mau bekerja sama dengan Crane. Gina lalu menceritakan bahwa beberapa minggu lalu, salah satu anggota stafnya diculik dan 2 hari kemudian dia dilempar dari truk dalam kondisi telah dipukuli habis-habisan. Hingga akhirnya dia pun tewas. Yang ternyata itu adalah ulah Crane dan dia mengancam Gina bahwa jika dia tidak melakukan perintahnya, dia akan melakukan hal itu kepada semua orang di sekitar Gina, termasuk anak-anak korban perdagangan manusia yang dirawat oleh Gina. Di kejauhan, Bishop menyadari ada sebuah kapal yang sedang mengawasi mereka, yang dia curigai bahwa itu adalah anak buah Crane yang datang dan memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Bishop lalu pergi menemui Gina dan memintanya untuk bersikap mesra untuk sementara waktu. Karena mereka sedang diawasi oleh anak buah Crane. Tanpa disadari, seiring waktu, mereka pun menjadi semakin dekat. Malamnya, Gina meminta maaf kepada Bishop karena melibatkannya dalam permasalahannya. Melihat ketulusan Gina yang rela berkorban demi menyelamatkan anak-anak asuhnya, Bishop akhirnya membuka dirinya kepada Gina dan mengatakan bahwa dia juga dulunya merupakan anak yatim piatu yang dijual ke sebuah organisasi khusus. Kedekatan mereka akhirnya semakin erat. Hingga pada suatu waktu, Bishop akhirnya memutuskan untuk menghabisi Crane, sehingga Gina dapat merawat anak-anak asuhnya kembali dengan aman. Bishop lalu memberikan jam tangan peninggalan ayahnya kepada Gina dan memintanya untuk menunggu sampai dia kembali. Keesokan paginya, saat Gina sedang berjalan-jalan di tepi pantai, anak buah Crane datang dengan menaiki sebuah kapal dan mencoba menculik Gina. Bishop pun melawan pasukan Crane tersebut, namun karena kalah jumlah, akhirnya Gina pun dibawa pergi dan Bishop yang ditodong oleh senjata tidak bisa berbuat apa-apa. Bishop akhirnya menelpon Crane dan memintanya untuk bertemu secara langsung. Begitu sampai di kediaman Crane, Bishop pun disuruh duduk dan menunggu kedatangan Crane. Yang tanpa diduga, tempat duduk yang diduduki oleh Bishop sudah dipasangi bom yang akan meledak jika Bishop bergerak. Akhirnya, Crane pun muncul dan bertemu dengan Bishop. Terjadi sedikit pembicaraan kecil antara Crane dan Bishop sebelum akhirnya Crane menyerahkan sebuah berkas yang berisi data dari target yang harus dibunuh oleh Bishop jika menginginkan Gina kembali. Yang pertama ada Krill, seorang panglima perang yang juga merupakan seorang pedagang senjata dengan status tinggi di Afrika, yang saat ini sedang dipenjara di sebuah penjara di Malaysia. Di sini, Bishop tidak percaya bahwa Crane akan membiarkan Gina tetap hidup walaupun dia sudah menyelesaikan misinya. Crane lalu berjanji kepada Bishop bahwa dia akan membiarkan Gina melakukan video call dengan Bishop setiap Bishop berhasil membunuh targetnya. Saat tiba di Malaysia, Bishop pun mengumpulkan semua informasi mengenai Krill dan penjara tersebut. Yang mana diketahui bahwa penjara ini dibangun di atas sebuah tebing yang memiliki tinggi lebih dari 100 meter dan berada di sebuah pulau terpencil yang dikelilingi oleh lautan dan dipenuhi oleh hiu. Hal ini diperburuk dengan kenyataan bahwa walaupun di penjara, Krill, target dari misi Bishop, selalu dikelilingi oleh pengawal setianya. Singkat cerita, Bishop pun mempersiapkan semua bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam misinya. Dia juga menyamar sebagai salah satu buronan paling dicari di negara tersebut. Setelah semuanya selesai, di jalan, dia dengan sengaja membuat keributan untuk memancing perhatian polisi. Dan pada saat polisi menangkap dan mengecek identitasnya, polisi itu pun langsung mengira bahwa Bishop merupakan buronan yang sudah lama dicari dan membawanya untuk dilakukan pemeriksaan. Semua berjalan sesuai rencana, di mana Bishop akhirnya dibawa pergi ke penjara tempat Krill berada. Bishop pun masuk dan mengamati keadaan di dalam penjara. Hingga akhirnya dia melihat Krill bersama anak buahnya yang sedang berpatroli dan mengawasi keadaan di dalam penjara. Pada saat itu, dia melihat ada seorang napi yang menyelundupkan sebuah pisau ke dalam penjara, yang kemudian dia curi pada saat sedang mengantri makan siang.
Kebetulan, pada saat Bishop sedang bersantai dan mengamati gerak-gerik Krill, ada seorang napi yang mencoba membunuh Krill. Bishop pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Krill dengan cara menyelamatkannya dari percobaan pembunuhan tersebut. Melihat hal itu, Krill pun berterima kasih kepada Bishop dan mengundangnya untuk makan malam. Pada saat mereka hanya berdua di sel khusus milik Krill, Bishop pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan mencekik Krill hingga pingsan. Untuk membuat kematian Krill seakan-akan sebuah kecelakaan, dia pun meracik sebuah racun dari bahan-bahan yang tersedia di sana, lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut. Tak berselang lama, alarm pun berbunyi, dan kematian Krill akhirnya terungkap. Semua napi dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam selnya masing-masing. Di tengah kekacauan, Bishop mengambil sebuah alat peledak yang ditaruhnya di dalam sebuah rokok, lalu meledakkan tembok penjara untuk kabur dari tempat tersebut. Para sipir penjara mencoba untuk menghentikan Bishop dan menembakinya, tetapi sayang tembakan mereka meleset dan Bishop pun melompat ke laut. Kemudian Bishop pun dijemput oleh sebuah kapal nelayan yang disediakan khusus untuknya. Setibanya di kapal, Bishop langsung meminta untuk melakukan video call dengan Gina untuk memastikan bahwa Gina masih hidup. Singkat cerita, Bishop pun diberikan data dari target berikutnya, yaitu seorang pria yang bernama Adrian yang tinggal di Sydney, Australia. Di sini, Bishop diberikan waktu 36 jam untuk membunuh Adrian. Dia pun langsung pergi ke Sydney dan memata-matai Adrian, di mana di sini diketahui bahwa Adrian tinggal di sebuah penthouse dan merupakan seorang pengusaha pertambangan dan mineral. Namun, bukan itu saja bisnis yang dimilikinya. Dia juga memiliki banyak bisnis kotor lainnya, termasuk di sini perdagangan manusia dan perdagangan senjata. Bishop pun mengawasi semua kegiatan Adrian, termasuk kebiasaan yang sering dilakukannya. Kemudian, dia juga menyamar sebagai pembeli dari salah satu unit apartemen tempat Adrian tinggal. Hingga akhirnya dia berhasil mendapatkan cetak biru dari gedung tersebut dan duplikat kunci dari agen properti. Di rumah, Bishop menyiapkan peralatan yang akan dibawanya, termasuk sebuah cairan yang dapat memecahkan kaca hanya dalam waktu hitungan detik. Akhirnya, hari H pun tiba. Bishop pun masuk ke dalam gedung dengan menyamar sebagai customer service dan memasuki unit apartemen kosong menggunakan kunci duplikat yang telah didapatkan sebelumnya. Dia lalu memasang peralatan untuk dapat memanjat gedung tersebut melalui kaca luar jendela. Setelah sampai di lantai paling atas tempat Adrian tinggal, dan mengetahui kebiasaan Adrian yang selalu berenang setelah jogging, Bishop pun menunggu Adrian tepat di bawah kaca kolam renang. Pada saat Bishop melihat Adrian, dia pun langsung memberikan cairan yang dapat memecahkan kaca dalam waktu hitungan detik ke kaca kolam renang. Hingga akhirnya Adrian pun tewas karena terjatuh dari kolam renang kaca rumahnya sendiri. Mendengar berita kematian Adrian, Crane pun menepati janjinya dan memberikan kesempatan Gina untuk menelepon Bishop. Saat sedang pergi ke tempat yang disediakan untuk menelepon Bishop, Gina secara tidak sengaja melihat nomor seri dari kapal yang dinaikinya. Saat penjaga sedang menghadap ke belakang, dia dengan sigap langsung mengarahkan kamera ke nomor seri kapal di belakangnya. Di sini, Gina memberikan kode kepada Bishop dengan membicarakan jam pemberiannya. Akhirnya, Bishop mengerti maksud dari Gina dan melihat nomor seri dari kapal tersebut. Melihat ada sesuatu yang tidak beres, anak buah Crane yang bertugas untuk menjaga Gina langsung memukul Gina dan mematikan teleponnya. Setelah melacak nomor kapal tersebut, Bishop lalu pergi ke tempat Gina diculik, yang ternyata tempat itu berada di Sydney. Sesampainya di pelabuhan, kapal tempat Gina diculik ternyata sudah tidak ada. Namun, Bishop yakin bahwa Crane masih belum jauh dari tempat tersebut. Kemudian, dia meminta pilot untuk pergi dan mencari kapal itu. Singkat cerita, Bishop pun menemukan kapal yang dimaksud. Untuk menghindari Crane dan anak buahnya tahu bahwa Bishop sudah menemukan mereka, Bishop meminta pilot untuk menurunkannya di tengah laut dan berenang mendekati kapal tersebut secara diam-diam. Saat sampai di kapal, Bishop pun menghabisi anak buah Crane yang menjaga kapal satu persatu. Sayangnya, sebelum sempat menyelamatkan Gina, dia ketahuan oleh anak buah Crane yang masih tersisa dan akhirnya tertangkap. Crane pun memberikan kesempatan terakhir kepada Bishop untuk menyelesaikan misinya dan membunuh targetnya yang terakhir dalam waktu 24 jam. Atau Gina akan mati.
Bishop yang tidak ingin Gina mati mencari tahu informasi dari target selanjutnya, yaitu seorang pria yang bernama Max Adams. Yang mana di sini diketahui bahwa Max adalah seorang pedagang senjata asal Amerika yang bermarkas di Bulgaria dan tinggal di sebuah bunker dengan banyak penjaga bersenjata lengkap yang menjaganya. Di tengah himpitan waktu, Bishop pun tidak menyia-nyiakan waktunya dan meretas komputer milik Max. Di dalamnya, Bishop mendapati informasi bahwa Max memiliki sebuah helikopter pribadi di salah satu rumah sakit di sana, yang khusus digunakan untuk menjemput dia dan anak buahnya yang terluka. Singkat cerita, dari atap rumah sakit tempat helikopter tersebut berada, Bishop menembak salah satu anak buah Max di kakinya dengan menggunakan sebuah sniper. Sesuai dengan dugaan, helikopter itu pergi dan menjemput anak buah Max yang terluka tadi, yang tanpa diketahui oleh siapapun, Bishop sudah ada di dalam bagasi helikopter tersebut. Saat helikopter sudah mendarat, dan para pegawai rumah sakit sedang menolong anak buah Max, Bishop pun menyelinap masuk ke dalam markas Max. Di dalam, Bishop memasang alat untuk mengacaukan jaringan kamera CCTV. Mengetahui ada yang tidak beres, anak buah Max berpencar dan mengamankan area sekitar. Di sini, sekali lagi, keahlian Bishop sebagai pembunuh bayaran profesional pun diperlihatkan. Di mana, dia berhasil menghabisi anak buah Max satu persatu tanpa diketahui. Karena keadaan sedang kacau, Max kemudian pergi berlindung di bunker bawah tanah dengan menggunakan sebuah lift. Namun, saat masuk ke dalam, Max pun terkejut karena melihat Bishop yang ternyata sudah berada di dalam bunker. Tanpa rasa panik dan takut, Max dengan santainya mengobrol dengan Bishop. Bahkan sempat memuji kehebatannya karena bisa menembus semua pertahanan di markas ini seorang diri. Singkat cerita, Bishop pun menawarkan kerjasama dengan Max untuk menghabisi Crane dan membalaskan dendamnya karena sudah memperalat dan menculik orang yang dicintainya. Bishop kemudian mengusulkan rencananya di mana dia butuh Max untuk berpura-pura mati oleh jebakan yang telah dibuat oleh Bishop. Akhirnya Max setuju dan rencana pun dijalankan. Melihat berita kematian Max, kalian merasa ada yang aneh dan tidak langsung mempercayainya begitu saja. Pada saat Bishop menelpon Crane dan meminta Crane untuk menyerahkan Sarah, Crane yang masih mencurigai kematian Max itu palsu meminta Bishop menunjukkan mayat Max. Sesuai dengan rencana, Bishop memberitahu Crane bahwa dia telah menyimpan mayat Max di pangkalan kapal selam milik Max. Crane pun langsung menyuruh anak buahnya untuk pergi dan mencari mayat Max di pangkalan kapal selam yang dimaksud. Di sisi lain, saat anak buah Crane sedang menuju pangkalan kapal selam, Bishop menyiapkan sebuah jebakan mematikan untuk menghabisi semua anak buah Crane. Dan pada saat anak buah Crane datang, Bishop pun langsung menghabisi mereka semua. Setelah menghabisi semua anak buah Crane, Bishop kemudian pergi ke tempat Crane berada untuk menyelamatkan Gina. Crane yang melihat anak buahnya dihabisi oleh Bishop, tahu bahwa Bishop telah merencanakan ini semua dan bersiap-siap untuk kedatangan Bishop. Gina pun dijadikan umpan oleh Crane untuk memancing Bishop keluar. Sayangnya, rencana Crane sia-sia karena Bishop dapat dengan cepat menghabisi sebagian anak buahnya yang berada di kapal. Gina yang telah terluka karena sempat mencoba kabur, dibawa oleh Crane yang sudah terdesak dan mengurungnya di dalam kapal. Kemudian, Crane mengaktifkan sistem penghancuran kapal dengan harapan Gina dan Bishop akan mati karena ledakan kapal tersebut. Sayangnya, Crane lupa bahwa di dalam kapal tersebut ada sebuah sistem pelarian darurat yang dapat menampung satu orang. Tanpa pikir panjang, Bishop langsung memasukkan Gina ke dalam alat itu dan mengejar Crane yang mencoba untuk kabur bersama anak buahnya yang tersisa. Terjadilah pertarungan antara Bishop dan Crane, yang mana akhirnya Bishop pun dapat mengalahkan Crane dan mengikatnya di kapal yang sebentar lagi akan meledak. Mengetahui dirinya akan mati, Crane pun menertawai Bishop karena dirinya tahu bahwa Bishop tidak akan bisa pergi jauh sebelum kapal meledak. Dan pasti akan tewas karena ledakan sama seperti dirinya. Tetapi entah apa yang dipikirkan oleh Bishop, bukannya menjauh, dia malah kembali ke dalam kapal. Kapal pun meledak dan hanya menyisakan puing-puingnya saja. Gina yang selamat pun menangisi kematian Bishop. Bahkan, Max tidak menyangka bahwa Bishop akan mati seperti ini. Namun, Max yang masih tidak percaya bahwa Bishop telah mati, menggali informasi lebih dalam. Dan menemukan informasi bahwa kompartemen jangkar kapal merupakan bagian yang paling kokoh dari kapal dan dapat dijadikan tempat berlindung dari ledakan. Dan benar saja, pada saat dia mengecek CCTV, dia pun melihat Bishop yang keluar dari kompartemen jangkar tersebut.
Dan film pun berakhir.